Talk Physical Distancing saya untuk episode kali ini bersama Ketua Yayasan Angin Mamiri Makassar, Ibu Iin Yusuf Majid, yang masih terus terlihat muda. Beliau juga pernah menjadi seorang penari dan juga tentunya ini menjadi menginspirasi juga karena beliau memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Kak Iin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar masa pandemi ini? Yama tampil show-shownya seperti apa? Kabarnya nggak bagus. Nggak bagus ya, 4 bulan ini kabarnya nggak bagus. Tetapi tetap tambah cantik, bahkan agak langsing begitu terlihat ya. Nggak keluar rumah. Nggak keluar rumah. Tapi kalau aktivitas jiwa seni itu kan benar-benar harus terus diasah gitu. Apa yang dalam masa pandemi 4 bulan ini yang Kain lakukan begitu di momentum 56 tahun Yama? Jadi waktu itu pas 56 tahun ya, karena wabah itu sudah agak bulan kedua deh. Mau masuk bulan ketiga. Ya. Jadi kita sudah bisa ketemu sebentar. Jadi kita baca doa, berkumpul bersama adik-adik Di kantor? Di Yama, batu putih, ya sambil jaga jarak, pakai masker, berdoa karena 56 tahun itu bukan umur yang benar-benar sudah lepas dari emas itu. Ya. Jadi rasanya kalau kita tidak berkumpul pada saat itu, walaupun terjadi wabah pandemi ini, kita rindu-rinduan datang ketemu berdoa. Betul. Nah, dalam setiap event-event Yama selalu tampil begitu, dan pasti selama kurang lebih 4 bulan ini untuk job manggung Yama juga ini otomatis nggak ada ya, kosong ya. Ada berapa yang di cancel, ada berapa yang dibatalkan? Kita pulang dari Jakarta waktu itu bulan Maret ya. Maret sebenarnya Maret, April sampai Juli kemarin. Juli ini kita memang sudah punya event sebenarnya ya. Tapi ya tercancel. Mulai Juli ini mudah-mudahan sudah ada beberapa perkawinan yang bisa kita ikut bantu sampai Agustus ke depan. Iya. Kalau untuk jumlah total job manggung dari Yama yang tercancel selama masa pandemi ini ada berapa gitu? Berapa itu di? Kemana? Ada luar negeri ya? Ada Juli juga. Kemarin rencana ya? Kemana? Juni. Juni ke? Bulgaria. Itu cancel? Iya. Oke, baik. Ini benar-benar itu event-event pariwisata juga ya di sana di Bulgaria. Bukan, itu event kedutaan ya. Kedutaan Indonesia. Oke, baik. Dananya dari IAFL. Oke. Baik. Itu cukup menyedihkan juga ya, karena itu level internasional yang sebenarnya harus atau sangat ingin sekali ke sana gitu ya. Tapi masa pandemi ini ya it's okay lah. Kain 56 tahun Yayasan Angin Mamiri dengan segala tempaan masa begitu. Suka dan duka. Suka-sukanya, sulit-sulitnya begitu dijalani dengan sangat begitu baik. Seperti apa sih Pak tips-tipsnya untuk bisa tetap bertahan begitu dengan modifikasi budaya yang tentunya tetap pada pakemnya? Ya. Jadi satu, kalau di Yama itu kekeluargaan dulu. Ya. Jadi kami ini lebih senang kalau anak-anak penari kami, pemusik itu masuk di Yama dari kecil. Ya. Berproses. Ya, rasa memilikinya itu lebih besar. Ya. Dan akhirnya menjadi loyalitas, kemudian akhirnya mereka jadi profesional. Ya. Nah, itu dulu kalau kami. Kemudian untuk proses kreativitas itu kami selalu mengikuti zaman. Kalau ada zaman ada pakai
multimedia. Ya kalau ada multimedia kita lebih senang. Lebih senang juga. Ya karena mengikuti zaman sekarang. Zaman sekarang. Kami Digital, tidak ya? meninggalkan khas tradisional Sulawesi Selatan. Iya. Begitu juga musiknya. Kadang saya bilang sama adik-adik, coba bedem pakai apa alat musik modern. Misalnya, Dikombinasikan ya, begitu. dikombinasikan itu tarian Kalungkuana dengan saksofon. Ternyata bagus. Bagus. Ya. Dan terjadilah selalu perkembangan. Kalau kita tidak mengikuti zaman, kita akan tertinggal. Oke. Nah, ini menarik Kain karena kadang-kadang ada juga modifikasi tari yang mendapat protes keras dari para budayawan kita. Ternyata katanya tidak sesuai dengan pakem budaya yang dulu. Penari katanya kalau penari dulu itu tangannya tidak terbuka lebar gitu ya. Kalau penari Bukan tangannya, apanya tuh? ketiaknya. Oh, gitu ketiaknya Ya, tidak. nggak boleh diangkat tinggi. Tidak boleh terlalu diangkat tinggi. Ini ada Kak Cucut juga nih, Kak Cucut nih. Seniman kita nih. Jadi begini, Ah. saya terkadang tambahkan. Mm-mm. Baju bodoh zaman dulu belum memakai simak gitu. Oke, simak. Kalau ini diangkat, maka akan Terlihat. Sekarang kan sudah pakai simak. Iya. Jadi biar diangkat juga nggak kelihatan gitu. Oh gitu ya, oke. Ya. Salah satu juga budayawan kita, beliau seorang yang sangat begitu peduli, Kak Cucut juga hadir bersama kita untuk saat ini di Ya, beliau seniornya Yama. Senior Yama. Sejak umur berapa Kak Cucut bergabung di Yama? Saya sejak tahun 80. Sejak tahun 80. Luar biasa. Ya, itu lah dari tahun 80 sampai sekarang. Iya betul. Saya belum lahir, Kak Cucut ya. Iya kan? Iya. Saya 82 loh Kak. 82 loh saya. Oke. Aduh, ketahuan umur deh. Oke. Kayaknya jadi seperti apa tuh untuk komentar-komentar para budayawan kita yang Ya, terkadang jangankan teman-teman budayawan, saya juga. suka memprotes Ya, itu dengan karena sanggar yang lain. Dengan teman-teman yang lain. Karena kalau bukan kita yang mengingatkan adik-adik, siapa lagi? Siapa lagi? Gitu ya. Jadi bolehlah modifikasi, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Sebenarnya seperti tari Pakarena. Pakarena itu yang saya ketahui dan yang saya tarikan itu nggak ada ke atas, nggak ada. Memang dia begini. Memang dia menutup ininya, menutup tangannya. lengan, Ya. ketiak begitu tidak terlihat. Ya. Nah, bolehlah kalau dengan zaman sekarang karena baju bodoh itu sudah ada Iya, simak. simaknya, bolehlah angkat-angkat sedikit. Misalnya si taklei dikasih buka sedikit. Oke. Ya. Tapi tidak sampai full gerakan yang terlalu modern. Nah, seperti itu ya. Baik. Kain selama menjadi ketua Yama, apa event yang paling berkesan di usia Yama yang ke-56 tahun ini? Entah itu event internasional kah? Banyaknya Nasional. Boleh dong disebutin nggak apa-apa Kain? Iya, banyak Prestasi lah. itu Pokoknya ya, Ma. paling berkesan kalau kita bisa menari depan Bapak Presiden. Oh, Presiden. Ya. Pernah ya Kain ya? Iya, Tahun pernah. Presiden Dan, Soeharto. Soeharto. Saya kalau Soeharto saya menari Pakarena langsung di istana. Di Istana Negara. Ya, ada tamu kenegaraan waktu itu. Kemudian adik-adik ini pindah ke adik-adik menari pada zaman Ibu Megawati. Kami berangkat 200 orang loh Ke Istana Negara. ke Istana Negara. Wow. Kemudian Bapak SBY, kemudian Bapak Jokowi. Oh gitu ya. Iya. Jadi dari semua era presiden itu Yama pasti tampil di Istana Negara. Ya, alhamdulillah. Untuk event-event Alhamdulillah. internasional dan Iya. nasional ya. Oke, Kain, sekilas tentang pendiri kita yang tentunya kita tahu bersama ibunda tercinta, Iya. almarhumah yang tentunya Ida Yusuf. iya Ibu Ida. Panggilannya Mama Ida. Iya ya? Mama Ida Iya. betul. Saya biasa mengenal beliau Mama Ida biasa seperti itu. Apa yang dipesankan untuk Yama di era saat ini kan ini terus berubah nih, zaman ini berubah begitu. Jadi- Apa yang beliau pesankan bahwa tetap nih Yama harus seperti ini gitu. Iya, pesannya itu satu, Yama itu harus selalu ada. Pertama dengan konsep kekeluargaan. Konsep Itu selalu dulu. Jadi
adik-adik penari ini yang baru, Erik, kalau dia sudah latihan 3 bulan, kita tanya, sudah bisa pentas ini? Si A. Nah, seniornya bilang, bisa Mikaiin tari ini. Oke, begitu. Oh bisa? Iya. Akhirnya dia dikasih pentas, di make up dan disanggul dulu sama kakaknya, sama seniornya. Iya. Nggak lama, 2 bulan lagi begitu, 3 bulan mereka ini, anak ini harus bisa make up sanggul sendiri. Wow. Jadi komplit banget ya. Dikontrol sama seniornya. Karena kita kalau berangkat nggak ada penata. Nggak ada penata rias. Jadi harus sendiri. Iya. Wow, bawa bajunya benar-benar. sendiri, lipat bajunya sendiri, makeup sanggul sendiri. Hebat. Kemudian begitupun pemain musik, mengurus musiknya sendiri, Iya. bajunya sendiri. Karena kan kalau berangkat itu biasa minim. Iya, minim budget. Jadi memang benar-benar komplit nih anak-anak Yama ya. Sekarang total penari kita atau Anak selama kecil, berapa tuh? Yama yang cilik. aktif, Yama cilik sampai ini yang senior hampir 100. 100. Dengan musik, iya. 100 ya. Iya. Oke, baik. Luar biasa ini inspirasinya dari Ibu Iin Yusuf Majid, Ketua Yayasan Imam Miri Makassar. Kain kedua dari terakhir nih yang kita juga ingin tahu, seperti apa sih manajemen Yama sendiri, Kain walaupun kekeluargaan gitu, tapi manajemen yang tentunya harus lebih profesional untuk bisa lebih membuat Yama ini lebih berkembang lagi begitu Kain. Iya. Jadi adik-adik semua diberikan honor. Oke. Jadi penari baru, Penari yang 3 bulan itu belajar. Kalau dia sudah bisa pentas pertama pun adalah biaya transportnya. Ada. Jadi 3 bulan dia membayar uang les. Uang les itu. Setelah dia bisa pentas, justru kita lagi kasih. Oh begitu ya. Iya. Baik. Dan untuk kategori honor dari adik-adik ini, ada kategorinya, Ri. Ada kategori. Iya. Wah mantap ini. Ada senior. Ada senior. Ada menengah. Ada menengah. Ada yang junior. Ada yang junior. Iya. Karena kita harus menghargai karya Iya adik-adik. benar. Ada adik-adik yang bisa main musik cuma 1, ada yang bisa 2, Oke. ada yang bisa semuanya. Oh, itu banyak itu beda. honornya. Iya, kita harus hargai mereka punya karya. Gitu ya. Ya, beda. Oke. Nah, begitulah harus kita bisa berikan juga penghargaan. Betul. bagi adik-adik. Artinya budgetnya pun sudah diatur sedemikian rupa agar tentunya bisa mengcover operasional dari Iya. penari-penari ini Iya. gitu ya. Baik, luar biasa Ibu Iin Yusuf Majid bersama saya. Kain kalau disuruh menari lagi kira-kira masih bisa nggak? Bisa Ji, tapi enggak naik turun terus sakit lutut. Oh gitu ya, bisa Kalau jadi. disuruh putar tangan bisa. Lentik banget nih jari-jari beliau. Apa pesan Kain untuk semua industri sanggar kita yang juga semakin banyak orang yang membentuk sanggar apapun itu terkait dengan mempertahankan adat istiadat budaya kita dan juga adik-adik kita, anak-anak kita yang ingin menjadi seorang penari, apa yang harus menjadi modal utama dulu? Menjadi penari dulu. Ya. Saya sebenarnya berharap sekali adik-adik ini mau menari tradisional. Mau, Ya, mau dulu. Mau dulu. Jadi mau dulu, nanti bakatnya kelihatan daripada punya bakat Iya. tidak mau. Tidak mau. Nah, kadang nih kita janji-janji buta mina mama kau ketemu. Oke. Menari mau pernah nanti saya bawa kopi Jakarta atau saya bawa Oh, pergi. begitu. Karena mereka nggak tahu deh, mungkin karena dia bilang menari tradisional pakai baju bodoh Iya. apa, padahal sebenarnya justru karena dia menari dia bisa ketemu dengan Iya, benar. para tamu-tamu yang terhormat. Iya, VIP, presiden, Iya. menteri ya, Nah, gubernur. itu yang masih seles dari hari Senin sampai ini. Makanya hari latihan itu kita rubah lagi. Oke. Hari Sabtu sama Minggu sore. Apa nih alasanmu? Apa alasannya? Kita main paksa saja. Iya, seperti itu. Saya berharap anak-anakku semua, generasi muda, mari kita cintai
seni budaya kita, karena sudah terlalu banyak pengaruh medsos. Iya, medsos. Ya, jadi berharap bisa mencintai seni budaya ini. Tidak ada ruginya, Iya. nggak ada ruginya. Kemudian kalau untuk pementasan ya, kemarin sebelum terjadinya wabah pandemi ini, kami bersyukur karena sudah ada banyak instansi, banyak event, pemerintah pun selalu memakai budaya kita. ya. Ya, walaupun biasa kadang dikemas dengan modern, nggak apa-apa, kita senang. Iya. Jadi tapi budaya memanggil kami untuk pentas dengan budaya kami itu merupakan suatu kehormatan. Terima kasih karena masih instansi dan semuanya masih mau memakai seni dan budaya kita. Betul. Siapapun itu, yang pastinya ini benar-benar bisa menjadi satu wujud kecintaan terhadap budaya kita. Pemimpin pun harus seperti itu, baik gubernur, wali kota yang harus konsisten bagaimana adat istiadat budaya kita yang dipertahankan dengan baik, ya, Ibu Dan ya. teman-teman tadi yang Erik bilang, Ya. untuk teman-teman Sanggar. sanggar, adik-adik terus berkarya. Ya, Kemudian itu tadi jangan kalau memang konsisten di melestarikan budaya, silahkan konsisten dengan Oke. melestarikan budaya. Kalau memang mau ke modern, Iya. boleh, karena mungkin untuk kreativitas Iya. generasi muda, untuk Betul. kalau tarian modern boleh, tapi konsistenlah di mana yang adik-adik inginkan Betul. dalam satu grup. Dan yang paling penting, mari sipakat tahu. Iya. Ya, jangan menganggap bahwa karya kita ini karyata, terus kami tahu itu misalnya karyanya Yama, tapi terus ditarikan dengan menganggap bahwa itu karyanya adik-adik atau apa. Hak patennya Yama padahal gitu ya. Kami bangga kalau Oke. karya kami. Oh, KAIN tidak melarang itu? Enggak Tidak melarang ya? Wah, luar biasa loh. Salut sekali. Karena penyajian itu pasti akan berbeda. Akan berbeda Ya, pastinya. ya. Ya kan, Sama walaupun di tukang masak di. betul. Kalau- Cara meramunya Iya, itu loh ya. masaknya, Nama makanannya tangan sama. chefnya Benar, lain, benar, ya. benar. Tapi untuk adik-adik melestarikan, Oke. karena tarian 4 etis itu Iya. dari mama almarhumah. Iya, benar Mama Ida, benar. Nah, saya senang. Mm-mm. Tapi kita namanya sebenarnya kalau puan Pak Rasanganta. Iya, itu Tapi dia. MC selalu sebut inilah tari 4 etis. 4 etnis. Kalau mana pada sangat tak. Jadi kalau nanti saya akan nge-MC tidak akan sebut lagi 4 etnis. Ya biasanya di Londonnya gitu KAIN. Iya, karena kan mau simple toh. Iya. Mungkin ada juga grup yang menamakan tarian itu 4 etnis. Betul. Tapi sebenarnya 4 etnis itu temanya. Iya, temanya ya. Oke. Baik, Ibu Yusuf Majid, terima kasih. Tapi sebelum kita closing, ada Kak Cucut senior Yama. Kita meminta pendapatnya dulu, apa pesan-pesan untuk seluruh seniman kita yang ada di Sulawesi Selatan, untuk seluruh sanggar yang ada yang selalu memodifikasi tarian kah ataupun apa itu yang bersifat budaya. Oke. Kalau saya intinya begini, berkesenian itu pertama butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Jadi contoh misalnya kita mengambil sesuatu, kita tahu sumbernya dari mana, diapain gitu. Jadi butuh kejujuran. Baik. Kemudian kedua, seniman itu berekspresi ataupun berkarya harus senantiasa rendah hati. Rendah hati. Tidak ada gunanya kalau kita arogan, tidak ada gunanya kalau kita rendah hati yang lebih bagus. Oke. Jadi Baik. kayak filosofi padi itu semakin Menunduk gitu ya. Baik. Kemudian hal lain, kebebasan berkarya itu sebenarnya tidak ada batasnya. Oke. Tapi sejauh mana kita mengimplementasikan itu ketidakterbatasan itu, Oke. kita sendiri yang membuat. Ada norma-norma, ada etika-etika Ada bahwa etika. ini yang bukan yang harus dan tidak harus, tapi ini yang pantas dan ini yang kurang Baik. pantas. Kak Cucut, terima kasih. Terima kasih. Senior Yama sudah bersama kita juga di Talk Physical Distancing. KAIN, terima kasih. Sukses selalu untuk Yama. Doakan ya. Terus berkarya.
terus 56 tahun. 56 tahun loh ya. Mudah-mudahan kementerian bisa dengar YouTube-nya Erik Amin, ya. amin, amin. Bahwa Insya Allah. ada grup di Ada, Sulawesi Selatan 56 tahun berkarya sampai sekarang. Oke. Kayaknya kami belum tersentuh deh. Ya, oke. Ya. Kita berharap Makasih ya. dengan Ya. YouTube channel ini bisa terdengar dengan baik apa yang kalian ingin harapkan seperti itu. Ya. Baik, Ketua Yayasan Imam Iri Makassar, Ibu Iin Yusuf Majid dan Kak Cucut senior yang masuk bersama saya untuk Talk Physical Distancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.